Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas mengenai perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Sebelum kita bahas berbagai pergolakan dalam negeri rentan tahun 1945 sampai dengan 1965, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu arti dari disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Dalam sejarah Republik ini, konflik dan pergolakan dalam skala yang lebih besar bahkan pernah terjadi. Bila sudah begitu, lantas siapa pihak yang paling dirugikan? Tidak lain adalah rakyat, bangsa kita sendiri. Karenanya dalam bab berikut ini nanti akan kita pelajari beberapa pergolakan besar yang pernah berlangsung di dalam negeri akibat ketegangan politik selama rentan tahun 1948 sampai 1965. Tahun 1948 ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Sedangkan tahun 1965 merupakan tahun di mana berlangsungnya peristiwa G30S PKI yang berusaha merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1945 sampai 1965. Dalam hal ini akan kita bagi ke dalam 3 bentuk pergolakan. Yang pertama adalah peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan peristiwa G30S PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DITII berlangsung dengan membawa ideologi agama, tentunya agama Islam. Baiklah, mari kita bahas konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang pertama, ada pemberontakan PKI di Madiun. Selain Partai Nasional Indonesia atau PNI, PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1926. Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah, yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Hal ini terkait dengan doktrin Dimitrov yang menyatakan bahwa gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam rangka menghadapi kekuatan fasis. Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat yang didirikan oleh Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang Musso. Ia membawa berita bahwa doktrin Dimitrov telah diganti dengan doktrin Zhdanov, di mana komunis harus bekerja sama dengan golongan nasionalis progresif untuk menghadapi golongan kapitalis borjuis. Musso lalu membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Mengapa PKI memberontak? Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan di bawah pimpinan Musso. PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI. Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani. Sebagai kekuatan-kekuatan bersenjata juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka.
Musso juga kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi Amerika Serikat. Pernyataan Musso lebih menunjukkan keberpihakannya pada Uni Soviet yang komunis. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Musso, bahkan sampai mengikutsertakan tokoh-tokoh kiri yang lain, yaitu Tan Malaka, untuk meredam gerak ofensif PKI Musso. Namun kondisi politik sudah terlampau panas, sehingga pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus. PKI kemudian memusatkan kekuatannya di Madiun. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Presiden Soekarno pun segera bereaksi dan berpidato di RRI Yogyakarta. Yang inti pidatonya adalah Presiden Soekarno meminta rakyat memilih Republik Indonesia atau PKI. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti komunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban, tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontak. Puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak. Amir Sarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Merekalah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa gerakan 30 September 65. Ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun ini. PKI gagal mengambil alih kekuasaan. Dari kisah di atas, apa hal terpenting dari peristiwa pemberontakan PKI di Madiun ini bagi sejarah Indonesia kemudian? Nah, yang pertama, upaya membentuk tentara Indonesia yang lebih profesional menguat sejak pemberontakan tersebut. Berbagai laskar dan kekuatan bersenjata liar berhasil didemobilisasi atau dibubarkan. Dari sisi perjuangan diplomasi, simpati Amerika Serikat sebagai penengah dalam konflik dan perundingan antara Indonesia dengan Belanda perlahan berubah menjadi dukungan terhadap Indonesia. Meskipun hal ini tidak juga bisa dilepaskan dari strategi global Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman komunisme. Tetapi hal terpenting lain juga perlu dicatat, bahwa konflik yang terjadi berdampak pula pada banyaknya korban yang timbul. Ketidakbersatuan bangsa Indonesia yang tampak dalam peristiwa ini juga dimanfaatkan oleh Belanda yang mengira Indonesia lemah untuk kemudian melancarkan agresi militernya yang kedua pada Desember 1948.